transisi dari pemerintahan sekarang ke pemerintahan berikut ini mulus dan baik. Dan dalam hal ini, evaluasi yang jujur, yang komprehensif itu dibutuhkan sebagai bekal awal untuk pemerintahan Prabowo ke depan. Nah, pertanyaan kita untuk pemerintahan Prabowo ke depan gitu ya, kita menghadapi lagi misalnya kira-kira bagaimana nanti menyusun postur dari pemerintahan kabinet kerjanya. Apakah nanti akan terjebak dalam bagaimana membangun begitu besar, begitu luas, begitu lebar kementeriannya, lebih dari 40 kementerian termasuk menteri muda dan segala macam begitu ya? Atau bagaimana menciptakan kementerian yang lebih berorientasi kerja, gesit dalam melihat peluang dan segala macam, efisien dan efektif dalam menentukan program-program dan kegiatan. Kan bahwa di keseluruhan prognosis APBN 2024 akan mengalami kenaikan defisit. Akankah pemerintahan Prabowo Subianto bisa mengubah apa yang selama ini disebut sebagai beban pada era pemerintahan Jokowi menjadi sebuah harapan? Bisakah pemerintah Prabowo mengoptimalkan bagaimana pembangunan infrastruktur yang masif menjadi simpul atau penggerak ekonomi Indonesia? Akankah pemerintah nanti bisa mengoptimalkan penerimaan negara? Sekian ratus atau mungkin ribuan triliun kebocoran negara selama ini. Dan kalau pada era pemerintahan Prabowo bisa dioptimalkan penerimaan negara, baik itu pajak dan bukan pajak, baik itu PNBP atau dividen dari badan usaha milik negara, maka bisa jadi kita akan bisa mengurangi ketergantungan dari pembiayaan pembangunan negara dari hutang. Dan jika pemerintahan Prabowo bisa mengaitkan, menghubungkan dua prinsip ini, antara membangun nilai dan membangun fisik, maka bisa jadi pemerintahan Prabowo akan mendapatkan manfaat yang besar.